Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, video ini diambil pagi hari. Tapi mari sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang ngaji laku utomo, mari yang belum subscribe video ini silahkan subscribe, dan mari kita sebarkan kebaikan. Mari kita ikut berdakwah dengan share video ini agar hidup kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Pagi ini saya tidak sharingkan apa-apa, tapi mari kita koreksi hidup kita ya. Ketika kita menjalani hidup ini, maka kita akan mengalami berbagai macam problem-problem kehidupan, sehingga jiwa kita atau diri kita itu merasakan susah, senang, khawatir, takut, bahagia, damai, campur aduk. Mari kita koreksi. Mengapa hidup kita susah? Karena ada masalah. Masalahnya tentang apa? Hampir bisa dipastikan masalah keduniawian. Mengapa kita khawatir? Itu karena keduniawian. Nah, karena hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Mengapa kita takut? Ya, takut tidak makan, takut tidak naik jabatan, ya, dan takut yang lain-lain. Karena itu, yang kita takutkan itu karena hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Ya. Jadi susah, takut, bingung, benci, ya, dan lain-lain. Semua itu berurusan dengan masalah-masalah dunia. Karena itu hidup kita nggak pernah damai. Hidup kita nggak pernah tentram. Karena apa? Di dalam hati kita isinya hanya dunia. Di dalam otak kita isinya hanya dunia. Bagaimana kita bisa tentram? Ya, kalau kita tetap berorientasi pada hal yang sifatnya keduniawian, ya hidup kita akan terus seperti itu. Ya, kita mengalami kesusahan, tapi kadang senang, kadang susah. Urusan cinta, kadang benci, kadang cemburu. Urusan harta kadang merasa kurang, merasa lebih, kurang lagi, dan kurang. Nggak ada habis-habisnya. Di situ kita tidak akan pernah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak akan pernah. Kebahagiaan atau kesenangan yang kita capai kalau hidup kita berorientasi pada dunia, itu adalah kebahagiaan, kesenangan yang semu. Di situ ada kekhawatiran, rasa takut, penderitaan. Ya. Nah, itu nggak pernah habis-habisnya sampai kita mati. Padahal kita mengejar dunia ini untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang abadi. Ada di mana kebahagiaan abadi itu? Kebahagiaan abadi itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita harus selalu sadar bahwa Allah senantiasa bersama kita. Kemana-mana kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah milik Allah. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Jika kita meraih kebahagiaan itu dengan mendekatkan diri pada pemilik kebahagiaan yang sesungguhnya, maka jiwa kita, hidup kita di dunia ini akan damai, akan tenang, akan bahagia. Dan ini terus berlanjut, kebahagiaan yang abadi ini sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai pada akhirat kelak. Jadi jika hidup kita sekarang itu sudah bisa mendapatkan kedamaian, sudah bisa mendapatkan ketenteraman, sudah bisa mendapatkan kebahagiaan karena selalu bersama Allah. Karena kita terus mendekat pada Allah, karena kita tidak pernah melepaskan Allah, maka kebahagiaan yang kita raih di dunia ini akan kita bawa sampai ke akhirat. Jadi ini yang disebut kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita telah meraihnya, kebahagiaan yang abadi. Bersama Allah itu tidak ada susah, nggak ada khawatir, rasa khawatir, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada ria, nggak ada penderitaan. Kapanpun, apapun, bagaimanapun keadaan kita diberi musibah, kita tetap bahagia. Diberi anugerah, kita tetap bahagia. Punya harta benda banyak, kita tetap bahagia. Harta kita habis, kita tetap bahagia. Dicaci maki orang, tetap bahagia. Karena kita sudah terlatih mengambil sikap yang benar dalam menghadapi seluruh keadaan hidup yang kita terima, baik yang menyangkut diri kita maupun lingkungan kita, sekitar kita. Kita telah berjalan menuju yang laisa kamisli syai'un, sehingga kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, kita selalu bersama Allah. Disitulah kebahagiaan. Dan untuk meraih derajat kebahagiaan yang sesungguhnya, itu tidak bisa dengan teori-teori, tidak bisa dengan pemahaman-pemahaman, tidak bisa. Tidak bisa dengan baca buku, kutip pendapat ini, pendapat itu. Tidak bisa. Hanya bisa dilakukan dengan laku, dengan melakukan. Jadi mendekatkan diri pada Allah itu melakukan. Melakukan sebuah perjalanan kerohanian. Sehingga kita bisa mencapai satu kesadaran yang disebut sadar Allah. Kalau sudah bersama sang pemilik segala-galanya, kalau sudah berserah pada sang pemilik segala-galanya, maka kita tidak akan pernah merasakan satu penderitaan, merasakan satu kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain. Nah, ini penting sekali. Kita tidak bisa ingin hidup bahagia di akhirat,
Tetapi ketika kita hidup di dunia, kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih merasakan susah. Kalau kita masih merasakan susah, pasti ada yang perlu dikoreksi dalam diri kita. Kesusahan itu tanda keimanan kita sedang menurun. Kekhawatiran itu tanda keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah itu semakin turun. Penderitaan yang kita rasakan itu tanda bahwa iman kita sedang drop. Keyakinan kita kepada Allah itu semakin berkurang. Jadi mari kita jaga. Saya kok susah, oh berarti keimanan saya lagi drop. Saya kok khawatir, oh berarti saya sudah meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kajian spiritual. Kalau kita sudah benar-benar bersyahadat, sebenar-benarnya syahadat, maka kita akan bisa meraih kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan bersama Allah itu adalah kebahagiaan yang abadi. Jangan mengejar dunia. Dunia itu masalah, dunia itu problem. Dunia itu penyakit. Dunia itu tipu daya. Jadi jangan terkecoh pada dunia. Ya, tapi dunia ini sebagai amanah. Kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Jadi bukan dunia sebagai amanah ini kita kuasai, kita rebut, kita perjuangkan untuk jadi milik kita. Tetapi dunia ini titipan dari Allah untuk kita manfaatkan dalam rangka menegakkan ketauhidan kita. Dunia ini bukan milik kita. Apapun yang berbau dunia ini dalam kehidupan ini bukan milik kita. Jangan sekali-sekali menguasai dunia. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa dunia ini milik kita. Itu awal penderitaan. Itu awal kehidupan kita menuju neraka yang sebenarnya. Kalau diri kita dipenuhi dunia, hati kita dipenuhi oleh dunia, pikiran kita dipenuhi oleh dunia, jiwa kita itu jiwa keduniawian. Di mana Allah? Terima kasih Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.